Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas Cak. Jadi pada video ini kita akan membedah bagaimana jalannya Silverstone Free Practice. Dan ternyata Cak, seperti yang sudah kita duga sebelumnya, Marc Marquez kembali menjadi penguasa Cak. Ini adalah sebuah fakta di mana sepertinya akan menjadi kondisi yang sangat sulit bagi Pecco kalau tidak bisa beradaptasi dengan baik. Kalau Pecco tidak bisa menemukan settingan-settingan yang tepat bagi feel dirinya. Dan teman-teman, memang sejauh ini Pecco menekankan pada saat ada conference ya dengan para media, dan ternyata Pecco menekankan ada hal yang aneh pada MotoGP 25. Pecco memberikan pernyataan, Pecco memberikan semacam penegasan. Feeling pada GP25 itu berbeda dibandingkan dengan GP24, di mana jika kita melihat secara gamblang ya pernyataan dari Pecco ini, maka bisa kita simpulkan karakter suspensi. Kita belum tahu apakah suspensi atau mungkin dari bannya yang terbaru atau komponnya ya mungkin. Tapi yang jelas secara feeling kata Pecco terasa lebih softer. Artinya Cak, sampai detik sekarang pun Pecco merasa kesulitan dengan GP25 dan bahkan di Silverstone Pecco belum pede. Dia merasakan secara feeling motornya belum maksimal sehingga teman-teman hari ini baru saja sama tahu sendiri ya sudah melihat bahwa Pecco suffering kedodoran dan Pecco tidak mampu masuk ke top 5. Ini adalah sebuah fakta yang membuat kita juga rada kaget Cak ya. Kita nggak menyangka sih, sebab dibandingkan dengan para pembalap yang ada teman-teman semuanya, maksudnya non Ducati, ternyata Pecco kalah Cak. Dibandingkan bahkan dengan Franco Morbidelli, Alex Marquez, ya kita sih nggak kaget ya sebenarnya. Karena sama tahu sendiri, WP sudah bahas sebelumnya, secara feeling GP24 better dibandingkan dengan GP25. Makanya teman-teman, para pembalap yang menggunakan GP24 rata-rata bagus ya. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, teman-teman, jika kita membicarakan tentang sirkuit Silverstone Inggris, ini adalah sebuah sirkuit yang mencetak banyak sekali pembalap. Tapi sama harus tahu, ternyata all time record yang ditorehkan di Silverstone Inggris itu justru bukanlah Ducati, Cak. Jadi teman-teman, kalau kita membedah histori masa lalu sebelumnya di MotoGP modern, ternyata nama Alex Espargaro adalah sebuah nama yang menorehkan rekor sepanjang masa di Silverstone. Jadi teman-teman, Alex Espargaro menggunakan mesin Aprilia mampu menorehkan lap time best-nya di 1 menit 57.309 detik. Ini adalah sebuah raihan yang luar biasa, very fast, karena hari ini saja Marquez yang menjadi pembalap terkencang dan mengisi posisi terkencang pertama, at least di hari pertama, itu bermain di 1 menit 58,3 detik. Sementara Alex Espargaro di 1 menit 57,309 detik. Jadi memang hampir 1 detik ya teman-teman semuanya dibandingkan dengan 2024. Jadi itu ada sebuah rekor di tahun 2024 dan Alex Espargaro juga menjadi pembalap yang meraih pole position terbaik. Karena itu memang waktu pole ya Cak ya. Jadi angka tersebut itu adalah pole position, tapi IWP cukup pede. Seharusnya besok akan ada improvement. Kita mencoba untuk membedah mengenai Silverstone ini. Ternyata histori untuk pole position terbanyak diraih oleh Marc Marquez di Silverstone ini. Tapi Marquez terakhir menang di Silverstone itu di tahun 2014, jadi memang sudah cukup lama. Akan tetapi untuk pole positionnya, nah ternyata Marquez menorehkan 5 kali pole di sini. Walaupun secara balapan ternyata dia tidak selalu menang dan dia hanya menang sekali. Dan jika kita lihat secara histori pula, ternyata yang menang di Silverstone itu justru banyak sekali pembalap. Jadi macam-macam Cak. Dan teman-teman, untuk yang kedua adalah Kenny Roberts, 4 kali kualifikasi poolnya. Sorry, maksudnya kualifikasi. Maksudnya pool ya. Terbanyaknya pertama Marquez dengan 5 kali pole di Silverstone. Kedua adalah Kenny Roberts dengan 4 kali pole. Dan kemudian yang ketiga adalah Jorge Lorenzo dengan 2 kali pole. Nah, apakah Marquez nanti akan menambah pundi-pundi dari histori sejarahnya di Silverstone dengan 6 kali pole? Jika ditambah 1 tahun ini, kita perlu lihat lagi seperti apa. Dan ternyata kemenangan terbanyak di sirkuit ini adalah Kenny Roberts Cak, dengan 3 kali. Termasuk juga Lorenzo dengan 3 kali, sementara Randy Mamola memenangkan 2 kali di Silverstone Inggris ini. Jadi artinya kalau kita lihat secara garis ya untuk kemenangan di Silverstone dalam 1 dekade, ternyata banyak nama Cak. Jadi berganti-ganti yang artinya kemenangan atau pembalap yang menang di sini tidak bisa diprediksi. Jadi bisa saja semuanya juara, artinya semuanya punya potensi juara. Itu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kita akan bedah
seperti apa sih datanya dan apakah Marquez memang hari ini very fast dan bagaimana top speednya sama intip saja sodoran data IWB di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah hasil free practice di hari pertama, first day dan langsung Cak, Marc Marquez. Sekali lagi Marc yang super adaptif langsung menjadi pembalap terkencang di opening Silverstone Inggris. Ini adalah kondisi yang sebenarnya sudah IWB duga sebelumnya, mengingat sama tahu sendiri Marquez saat ini mengatakan secara publik dengan kemenangan Qatar, dengan bagaimana performanya dia di Qatar membuat dia sekarang tidak takut pada semua trek, Cak. Artinya memang Ducati membuat perbedaan, Ducati menutupi segala kelemahan di masa lalu di atas mesin Honda dan itu membuat dia pede banget. Dan ini terbukti, Cak, hari ini dipastikan di Silverstone Marc Marquez menjadi pembalap terkencang dengan satu-satunya pembalap yang menorehkan atau menjebol tembok di 1 menit 58 atau menjebol tembok 1 menit 59. Jadi Marquez pada kondisi cuaca yang di beberapa bagian mendung, kemudian juga kondisi aspal dry, kelembapan mencapai 46% ya dengan ground 22 derajat Celcius yang artinya enggak terlalu panas, ternyata mampu menjadi pembalap yang tak terkalahkan hingga usai di hari ini, Cak. Nah, kedua adalah Morbidelli, Kang Mas ya, yang juga menjadi penegas bagaimana dominasi GP24 yang luar biasa. Jadi teman-teman, jika IWB amati dan juga penuturan dari pembalap termasuk Pecco, memang GP24 adalah maksudnya GP24 adalah motor yang sempurna, itu kata Pecco. Jadi GP24 adalah motor yang peaknya, jadi the best dari Ducati yang pernah dibuat oleh Ducati sendiri, itu kata dari Pecco adalah GP24. Ya pertanyaannya begini, Cak, kenapa sih kalau udah tahu the bestnya kok Ducati udahlah nggak memberikan GP24 aja pada para pembalap factory-nya termasuk juga Fabio Antonio. Itu masalahnya adalah image, Cak. Jadi kalau sudah image dan juga gengsi dari pabrikan ataupun brand, nggak mungkin ibaratnya gitu ya, kembali lagi ke GP24. Jadi walaupun secara looks-nya adalah GP25, tapi memang sebenarnya mayoritas dari motor yang digunakan oleh GP25 adalah GP24 poin sekian. Karena ada beberapa perbedaan dari swing arm-nya, elektroniknya, tapi yang jelas engine-nya pun sebenarnya sama. Nah, teman-teman semuanya, Morbidelli dan juga Alex Marquez menjadi penegas bagaimana kuatnya GP24 yang artinya akan ada lah ya pertarungan ataupun persaingan antara GP25 dan GP24 dan kemudian keempat Bezzecchi. Nah teman-teman, Bezzecchi nggak kaget soalnya Aprilia pada sejarahnya di Silverstone adalah sebuah motor yang sangat kencang di sini. Bahkan jika kita membedah detailnya, sebenarnya harus tahu bahwa sebenarnya Aprilia adalah motor yang mampu menorehkan all time record di Silverstone lewat Alex Espargaro. Makanya jika kita lihat Bezzecchi kencang itu nggak mengagetkan dan kita lihat seperti apa konsistensinya. Kemudian kelima adalah Jack Miller yang menjadi penegas bahwa Miller adalah pembalap yang kencang untuk time attackingnya dan Yamaha adalah satu-satunya pabrikan non-Eropa yang saat ini bisa nongkrong di top 5 lewat Miller dan keenam adalah Viñales menjadi penegas kekuatan atau performa dari Viñales di atas mesin KTM. Jadi KTM artinya ya Viñales menjadi pembalap terbaik KTM hari ini, Cak. Ketujuh Fabio Quartararo yang menjadi pembalap terbaik kedua Yamaha dan Fabio saat ini memang lagi semangat-semangatnya, Cak, setelah performa Le Mans yang bagus banget walaupun ada problem dengan dia pada saat di Sunday Race, tapi secara general dia sangat semangat hari ini. Artinya memang ada additional boosting, Cak, untuk meraih yang terbaik di Silverstone. Nah, kemudian ke-8 Pecco Bagnaia. Teman-teman semuanya, ini yang menjadi fokus IWB, Cak. Pecco adalah pembalap yang very fast di masa lalu. Tapi kenapa Pecco bahkan Silverstone opening aja, Pecco ini kesulitan, Cak. Jadi Pecco menjadi pembalap ke-8. Dan saya harus tahu, walaupun ke-8, Pecco ternyata juga menorehkan lap time yang tidak terlalu kencang. At least jika kita komparasikan dengan Marquez yang sama-sama GP25. Bahkan Pecco, Cak, lebih lambat 0,842 detik dibandingkan dengan Marquez. Yang artinya, Kang Mas, secara kalkulasi ini artinya Pecco lebih lambat hampir 1 detik dibandingkan dengan Marquez. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini menjadi salah satu fokus kita dan memang sejauh ini Pecco memberikan penekanan bahwa dia belum happy. Dia merasa harus ngulang dari nol. Apa yang terjadi di Le Mans adalah kondisi yang membuat dia desperate, frustasi, dan kata Pecco sejauh ini feeling dari motor
GP25 berbeda dibandingkan dengan GP24 ya, khususnya pada front end-nya yang membuat dia sangat tidak pede untuk hard braking karena dia merasa feel-nya itu terlalu soft. Itu kita bahas nanti, Cak. Dan ke-9 ada Alex Rins, 10 Acosta dan Aldeguer menjadi menegas bahwa rookie memang butuh adaptasi sebab dia pertama kali di Silverstone dengan MotoGP machine, dia butuh data, dia butuh adaptasi dan nggak mungkin langsung kencang. Ke-12 Fabio Di Giannantonio. Nah, teman-teman, ini yang menjadi fokus IWB. Fabio Di Giannantonio adalah pembalap yang menggunakan GP25. Jadi hanya ada 3 pembalap, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia dan Marquez menggunakan GP25 dan hanya Marc, unfortunately, hanya Marc yang kencang. Tapi Pecco dan Fabio Di Giannantonio itu problem. Suffering. Apakah artinya memang ya GP25 masih bermasalah atau kurang maksimal? Bisa jadi demikian dan artinya juga BB percaya Pecco bukan asal ngomong. Mungkin karena ada semacam ya sedikit tekanan gara-gara Marquez kencang. Kalau Marquez nggak kencang, mungkin Pecco bisa tenang. Tapi problemnya adalah motor. Kedua pembalap ini butuh motor perfect baru dia bisa kencang. Tapi Marquez bisa menutupi apa yang kurang dari motornya. Itu yang membedakan, Cak. Nah, 13 adalah pembalap Honda, Joan Mir, adalah pembalap terbaik Honda. Artinya dia mengungguli Zarco yang ke-14 terkencang. Luca Marini ke-15, jadi Honda jejer 3, Cak. Lalu Binder ke-16, terkencang setelahnya adalah Binder. Dan yang terakhir adalah Savadori. Alex Espargaro tetap ikut, Cak, sebagai wildcard, mengumpulkan data. Dan Somika Chantra masih suffering dengan posisi kedua-dua. Nah, teman-teman, kita akan melihat seperti apa sih sequence fast-nya ya. Jadi teman-teman, pada opening lap, Marco Bezzecchi menorehkan memberikan patokan kepada pembalap lainnya dengan 2 menit 03 detik. Itu pertama kali. Kemudian nggak lama, Pecco sempat menyodok dengan menumbangkan lap time dari Marco Bezzecchi di nggak lama ya, maksudnya di 4 menitan sama, 4 menit 21. Dan lap time-nya masih di kisaran 2 menit. Kemudian baru Joan Zarco sempat juga menumbangkan Pecco setelahnya di 4 menit sekian. Dan lalu di 6 menit, Marco Bezzecchi sempat menorehkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 59. Dan kemudian diperbaiki lagi oleh Marc Marquez di 24 menit 52, yaitu Marquez tidak pernah terkalahkan sama sekali. Nah, ini adalah gambaran top speed buat semuanya. Bagaimana top speed dari Marquez yang ternyata menjadi leading pada saat hari ini di free practice pertama dengan 337,5 km per jam. Kedua Brad Binder menandai KTM sebagai engine yang sangat kuat untuk top speed, tapi ternyata Joan Mir juga merangsek dengan posisi keempat, Cak. Jadi mesin Honda mampu jabanin mesin Eropa, akan tetapi setelah itu juga kita lihat sini Honda juga sama, Luca Marini. Top speed Marquez ini masih kalah dibandingkan dengan all time record dari Enea Bastianini, Cak. Artinya top speed dari Marquez ini masih kalah dibandingkan dengan di tahun 2022. Jadi teman-teman, itulah informasi sekilas buat semuanya bagaimana jalannya latihan bebas hari ini, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Gambaran buat semuanya tentang data Silverstone hari ini. Dan teman-teman, kita memang akan membedah dalam beberapa porsi ya, maksudnya parsial aja. Sebab sebenarnya, Cak, ada beberapa informasi yang menarik sekali yang sebenarnya kita juga ingin bahas buat semuanya, terutama tentang kondisi Pecco yang semakin lama semakin kayaknya, Cak, ya, secara mental memang ya terganggu, Cak. Mentalnya ini, maksudnya mentalitinya memang drop. Itu pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa, tapi kita membahas pada video terpisah aja, kita fokus pada Silverstone hari ini. Nah, teman-teman semuanya, jika kita melihat sodoran tersebut, baru saja data-data dan sebagainya, maka bisa kita lihat Pecco memang belum merasakan feeling positif. Sekali lagi, Pecco selalu memberikan penekanan. Dia tidak nyaman dengan GP25, dia merasa pada saat hard braking, terjadi nervous pada bagian depannya. Jadi bagian depan atau front end, banyak ini merasa terlalu soft. Itu kata Pecco. Nah, softnya memang kita nggak tahu, Cak, apakah memang dari bannya yang kompon terbaru 2025 itu dianggap kurang cocok bagi Pecco, atau mungkin suspensinya yang memang beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi memang sejauh ini, Cak, tidak ada keluhan, Kang Mas, dari Marquez mengenai ini. Marquez merasa nyaman, Mark merasakan bahwa secara feeling motor GP25 is no problem, jadi nggak ada masalah. Dan itulah yang membedakan antara Marquez dan juga Pecco. Jadi teman-teman, ada pernyataan dari Dani Pedrosa, Cak. Jadi Dani yang sama tahu sendiri, Pedrosa kan pernah menjadi tandem dengan Marquez dan juga
Dani saat ini menjadi test rider dari KTM, akan tetapi ternyata performa dari Marquez yang sangat konsisten dari awal hingga akhir, walaupun ada crash 2 kali, tapi secara kecepatan very konsisten. Kata Dani Pedrosa, ini adalah sebuah bencana bagi Pecco. Dan tentu kita akan bahas itu pada sesi terpisah nantinya, pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa, tapi IWB ingin sedikit share ke sana semuanya. Pernyataan Dani yang memberikan penekanan bahwa yang terjadi pada Pecco adalah karena mentalnya, Cak. Jadi sebenarnya ada 2 poin yang digarisbawahi oleh Dani. Yang pertama adalah kenapa Pecco kesulitan, Pecco tidak perform dengan GP25 adalah dari karakter untuk motornya yang mungkin memang beda dibandingkan dengan GP24. Itu pernyataan dari Pedrosa saja. Dan itu akan menarik sekali jika kita bahas nantinya, tapi biarkan kita akan bahas secara terpisah. Jadi biar fokus pada video nextnya setelah ini nantinya, tapi IWB ingin menggarisbawahi tentang apa dan bagaimana Silverstone. Jadi teman-teman, jika kita mengacu pada sejarah, maka sampean pasti tahu bagaimana dan seperti apa pemenang dari Silverstone. Tahun lalu dimenangkan oleh Alex Spargaro, dan Pecco juga pernah menang di Silverstone, tapi sekali saja. Kemudian juga Suzuki pernah menang di sana, bahkan Fabio Quartararo juga sudah pernah menang di sana, dan juga Marquez justru menangnya sangat lama, Cak, di tahun 2014. Dan setelah itu Marquez tidak pernah menang, jadi artinya memang setiap pembalap di sini potensial. Dan kita nggak bisa prediksi secara gamblang kalau tidak kita lihat seperti apa nantinya. Karena saya tahu sendiri bahwa free practice pertama itu kan masih awal. Setiap pembalap nanti akan mencari settingan-settingan bagaimana rasa motornya, apa yang kurang. Biasanya nanti akan coba dipecahkan di hari kedua atau besok, Cak, ya. Makanya teman-teman, kita perlu pantau lagi, tapi yang jelas dengan gambaran tadi maka bisa kita simpulkan Marquez adalah pembalap yang adaptif. Dan memang Pedrosa juga menekankan, Cak. Nah, Pedrosa lagi nih Kang Mas, bahwa Marquez adalah pembalap yang berbeda. Mark adalah pembalap yang bisa kencang dengan motor apapun. Mark bisa kencang dengan settingan apapun. Mungkin taulah suspensinya kurang A, kurang B. Marquez biasanya ya bisa kencang, tetap kencang. Ya walaupun nggak maksimal, tapi itulah perbedaan dibandingkan dengan Pecco yang menuntut perfeksionisme. Jadi menuntut motornya sempurna. Sementara Marquez kadang-kadang bisa menutupi kekurangan motornya. Itu kata Pedrosa, tapi kita bahas nanti lah, Cak, ya. Biar gamblang ya. Jadi spillnya jangan terlalu banyak, Cak. Nanti nggak seru, Kang Mas. Jadi itu Kang Mas ya. Nah, untuk Franco Morbidelli, sama tahu sendiri ya, Morbidelli juga bagus banget. Alex Marquez juga berbahaya sebab GP24 saat ini kita katakan adalah the best bike in the grid. Sekarang ini, Cak. Lah, kan ada Marquez, Cak IWB. Nyatanya Marquez di depan. Mas, sama harus tahu, GP25 hanya Marquez yang di depan. GP25 digunakan 3 orang, Mas, ya. Jadi pertama Marquez, kedua Pecco, dan ketiga adalah Fabrizio Antonio. Akan tetapi 2 orang ini nggak perform. Sementara Marquez itu perform luar biasa. Artinya memang yang menutupi kekurangan dari GP25 adalah Marquez. Suka nggak suka, kita harus akui itu, Cak. Karena di tahun kemarin pun GP23 adalah motor yang trouble. Motor yang bermasalah, suffering. Tidak bisa matching lah melawan GP24, Martin ataupun Pecco. Tapi Marquez beberapa kali nyodok, bahkan bisa kita lihat kemarin Marquez sempat nyolong kemenangan ya. Dan itu kata mekanik Pramac Ducati ya, secara langsung ke IWB kemarin kita datang ke Barcelona dengan tim Motul, dan ternyata kata dari mekanik adalah because of the Marc Marquez. Jadi yang menutupi kekurangan GP23 adalah Marquez. Jadi because of Marc, bukan karena motornya. Itu fakta, Cak. Jadi bukan omongan IWB, Cak, tapi omongan dari mekanik langsung. Nah, inilah yang terjadi sekarang. GP25 adalah bukan motor yang sempurna, Cak. GP25 adalah motor yang masih ya sedikit problem. Artinya pernyataan dari Pecco bukan ngarang. Itu kata itu analisa IWB ya. Itu bukan ngarang. Mungkin betul-betul motornya memang nggak sempurna, masih kurang. Ada sesuatu yang missing di sana. Tapi ternyata Marquez mampu menutupi. Akan tetapi sementara Pecco ini masih belum bisa melakukan karena dia menuntut motor yang perfect, motor yang sempurna, motor yang bagus banget, baru dia bisa perform. Dan Fabio Giantino sama, Cak, problem juga, ya kesulitan. Artinya GP25 hanya Marquez yang perform. Ya teman-teman, mungkin ada perbedaan sedikit, akan tetapi ternyata perbedaan tersebut sudah membuat motor itu berbeda. Dan itulah yang dikeluhkan oleh Pecco. Jadi Pecco mengatakan kemarin pada saat press conference, dia seperti start dari nol. Itu kata Pecco.
sebab dia merasa feeling pada saat di Lemong kemarin enak, bagus, very fast, bahkan kualifikasi bagus, tapi pada saat race disaster. Itu kata Peko. Nah, itu yang menjadi fokus Peko hari ini. Jadi dia berharap supaya hari ini tidak ada masalah, dan kita berharap sebenarnya ya Cak ya, Peko akan bangkit besok. Teman-teman, itu Kang Mas ya. Sementara Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi, semuanya Jack Miller, memang Yamaha, Honda masih sedikit suffering, tapi Yamaha punya potensi. Fabio sedang pada puncaknya untuk mencoba nyodok ke depan. Dan yang jelas Kang Mas, kita akan lihat seperti apa besok ya. Jadi kita akan berikan ke semuanya review lagi seperti apa, biar kita mendapatkan gambaran kayak apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Silverstone. Sebab secengkal apapun, secuil informasi apapun, rasanya harus IBB share ke semuanya biar sampai makin paham dan juga tidak ketinggalan kereta. Sebab kalau kita lihat dari tayangan aja itu kan kurang deep ya. Tapi kita menggali ke dalam lagi, ke bagian pedoknya, ke bagian pernyataan pembalapnya. Jadi kita paham seperti apa real yang terjadi di pedok ataupun di sirkuit ya. Teman-teman semuanya, next kita akan bahas mengenai pernyataan lengkap dari Dani Pedrosa yang menyoroti mental Peko terganggu akibat Marquez. Yang menghancurkan mental Peko adalah Marquez. Itu akan menarik sekali untuk kita bahas. Dan seperti biasa, langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.